Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kita kembali akan mengulas lagi di keluarga All New HR-V dan ini yang tipe E. Apalagi warnanya yang unik. Jika kalian pengen tahu warnanya yang unik, yaitu yang kita sebut Sand Khaki Pearl. Dan ini warna-warna kayak yang pasukan army yang US yang di padang gurun tuh. Kalian bisa kurang lebih gambaran. Cuman kalau mobil Humvee-nya US Army kan lebih gelap, lebih dark gitu ya, warna desert atau padang pasirnya. Nah, kali ini saya akan mengulas yang tipe E sekaligus mengungkap kemarin juga perlu ada yang ralat serta ada tambahan fitur yang akan saya ulas di All New HR-V. Inilah All New HR-V tipe E dan kita akan comparekan sedikit dengan yang tipe SE nanti, guys. Nah, pertama kita bahas dari desain wajahnya. Kalau dari desain wajah semua hampir sama dengan si SE kemarin. Yang belum nonton, klik link di atas. Penerangan lampu nanti kita akan lihat yang tidak ada di tipe E ini adalah di bagian sini. Fog lampnya nggak ada. Tapi kalau dari grillnya itu senada warna dan sama. Ini warnanya keren banget guys. Dan jarang banget kita di jalanan melihat warna ini. Nah kan, oke, dari wajah kita akan sekarang melihat penerangan lampunya. Nah, penerangan lampu itu kurang lebih sama, hanya nggak ada fog lampnya. Cuman di bagian lampu sen ia nggak running, tapi statik. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah, sekarang dari wajah udah, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki, bagian samping. Dibandingkan SE, tetap ada over fender kayak gini. Kaki-kakinya ringnya lebih kecil 1 in, 17 in ya. Kalau di sana menggunakan Bridgestone, ini menggunakan ban Goodyear dengan profil ban 215/50 ring 17. Ya, kalau velg sih kayaknya memang bagus yang di SE dan RS. So, menurut kalian gimana? Selanjutnya yang tidak ada di tipe E dan ada di SE nih, yaitu line watch-nya dia nggak ada. Ya, sedikit disayangkan line watch-nya nggak ada di sini. Nah, sekarang kalau kita ngeliat dari sisi body sekeliling, kita bisa sama-sama kalau dimensi body semua sama, nggak ada perbedaan dibandingkan tipe yang terendah sampai yang tertinggi, semua sama. Dan sekarang saya mau melihatkan juga kuncinya guys. Di sini kuncinya sama persis ya, dia masih menggunakan smart key, lock, unlock, hold, dimana dia juga bisa engine start stop. Saya kunci. Ini ya, saya perlihatkan kunci, lalu hold. Boom, menyala. Dan ini di tipe E sudah ada ya. Jadi misalkan kita jarak jauh, kita udah memanaskan mesin, ruangan kita masuk juga sudah dingin ya. Nah, misalkan kalian udah manasin, ternyata kalian nggak jadi berangkat, ada sesuatu hal yang harus diurus. Cukup tahan hold ini lagi ya. Boom, selesai. That's all. So simple. Nice. Fitur-fitur yang menurut saya keren banget. Nah, sebelum lanjut lagi, kita mau bahas ini mobil tipe E itu ada fitur walkway auto lock. Saya menjauh, kunci saya nggak bawa. Ini mikrofon loh ya. No, langsung lock. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke. Nah, kalau dari bagian belakang nggak ada perbedaan dan di sini juga nggak ada badge atau ini yang misalkan SE, E, kalau RS ada ya. Dan lampunya pun sama dan kita lihat penerangan lampunya bersama. Dan kemarin kalau di komentar ada yang bilang, lampunya lebay. Tapi kita nggak bisa ngomong gitu, selera masing-masing guys. Kalau saya bilang malah ini desain lampunya cukup cakep, dia line-nya merah nyambung kayak gini. Penerangannya pun lebih bagus menurut saya. Itu sih menurut saya sih. Nah, sudah ada kamera parkir juga di sini. Sensor juga lengkap 4 titik. Sensor parkir, corner sini, kamera parkir. Nice. Kita kunci lagi. Dan sekaligus nih saya mau mengulas video yang udah viral ditonton sampai 2 juta. Thank you banget yang nonton, rame banget videonya. Ini smart key. Saya bilang fitur smart key, bukan tips untuk maling. Saya bilang ya, tips maling sorry banget. Mobil dengan smart key
Ini kunci saya kantongin, ya. Saya kantongin, gak pegang kunci. No, saya bisa buka dari belakang. Sini. Saya perlihatkan lagi. Yang saya bilang tombol rahasia di Honda sebelah sini. Cuman semoga kalian kelihatan sih. Ini soalnya warna hitam. Jadi di sini ada tombol agak panjang, dibedakan sama kalau Toyota tuh di dalam sini itu kecil kali. Kalau ini di sebelah sini. Ini tombol lock. Kalau di sini unlock. Ada yang bilang kenapa nggak dibikin satu tombol aja? Yes, memang nggak kayak yang tombol di pintu. Itu kan cuma satu, bisa unlock, lock. Nah itu I don't know, itu pabrik yang mendesain. Toyota pun gitu, ada dua tombol, unlocknya di sini, lock di sini. Ini contoh ya, saya tutup. Saya mau mengunci nih dari sini, nggak pegang kunci apa-apa saya nih. Udah ngunci, itu loh guys, bukan tips untuk maling. Saya doakan kalian rekan-rekan yang nonton, yang sampai udah banyak malah menghujat ya, saya doain bisa berkesempatan beli mobil yang udah punya fitur smart key kayak gini guys. Oke. Nah sekaligus meralat ya, ada yang komentar kemarin yang di SE itu infonya bagasinya yang di all new HR-V ini lebih kecil. Nah ralatnya ini saya bilang kan lebih lega karena memang dimensi sedikit lebih memanjang. Ternyata dia lebih volumenya ya, terutama kalian lihat di bagian atas roofnya ini dia lebih melandai seperti ini, sehingga untuk volume dia sedikit berkurang. Tapi kalau lebar dia sama ya. Jadi untuk ralat yang kemarin 17 daya tarik saya kurangin satu terpaksa, tapi kita ganti nanti ada fitur yang cukup menarik. Jadi untuk kurang lebih kayak gini lah. Kita lihat di bagian ban serepnya gimana ya. Wow, ternyata dapat yang full size juga, bukan ban kaleng cuy. Not bad, good. Dan di sini kita tidak menjumpai tas karena di bagian atas roofnya di tipe E itu nggak ada panoramik. Sekalian itu juga meralat. Kemarin saya bilang panoramik sunroof, ternyata di bagian depan itu bukan sunroof yang bisa dibuka, ternyata fix semua bagian atasnya. Nanti kita lihat waktu test drive. Nah ini dia guys bagian bagasi kurang lebih seperti ini, dan belum menggunakan power back door tentunya, yang SE aja belum ya. Penutupannya seperti biasa, mekanisme seperti ini. Dan berikut pengganti fit 17 daya tarik yang saya kemarin bilang adalah di ruang bagasi, itu saya kurangin dan saya ganti dengan ini fitur auto on di headlampnya, dimana ini pada saat kita masuk, kita keluar juga dari mobil mematikan ini on, dimana bisa membantu pengemudi atau pemilik mobil misalkan kondisi pada malam hari mau masuk mobil atau keluar mobil masuk ke rumah itu terbantu dengan penerangan lampu mobil ini. Jadi mantap banget deh fitur ini. Oke, lanjut ke bagian samping. Masih sama, ini yang dipertahankan ciri khas dari HR-V sebelumnya. Bukaannya di sini. Kalau kita lihat di sini panelnya juga panel empuk. Yang ini belum. It's okay. Kalau yang ini juga ada tambahan accent chrome. Nice, handle-nya juga sama. Di bagian dalam kita juga menjumpai ini hanya saja terbungkus plastik ya. Sama bagian samping-sampingnya ini kulit, tapi sini sweat atau fabric ya. Kemudian di sini juga ada untuk armrest dan cup holder, cuman kita nggak bisa buka. Dan ini guys yang membedakan di bagian dalamnya. Nah, nih ya meskipun lampu di sini LED, tapi yang di SE kemarin kan keren ya, touch gitu. Jadi lebih, menurut saya lebih punya nilai lebih dibandingkan yang E. Kemudian di bagian kisi-kisi AC juga masih kita jumpai 2 slot port untuk USB charging. Nice. Kemudian ada pocket di sini. Di sini juga ada. Ya. Nice. Di sini juga. Oke, sekarang saya mau memperlihatkan untuk pelipatan joknya, guys. Nah, pelipatan jok di sini untuk unlocknya, boom. Jadi rata lantai. Pembagian 60-40. Kurang lebih sama. Dan ini pelipatan selanjutnya, boom. Jadi rata lantai seperti ini. Nah, ini kita masih bisa melihat bagian spare tire-nya di sini, kita bisa buka. Oke, kita coba buka dulu sini.
Nah, nih kita masih bisa angkat seperti ini, kita lipat. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang menurut saya kepraktisan di HRV menurut saya oke juga sih. Oke, sekarang kita lanjut di bagian depan. Lanjut ke bagian depan, penguncian smart key. Lanjut lagi pembahasan smart key. Saya nggak mau bosan-bosan membahas smart key, banyak yang salah paham. Smart key ada yang model tombol, ada yang model ini touch. Ya, terus kita unlocknya masuk kayak gini, langsung auto retract ya. Nah, kita lihat bagian sini, ini juga masih panel-panel yang belum soft touch. Yang ini sudah soft touch. Autonya di satu sisi aja, bagian sisi driver untuk Windows-nya, power window. Ini ada auto. Kemudian untuk penguncian jendela, penguncian door lock-nya ya. Kemudian ini untuk mirror-nya, pengaturannya. Dan di tipe E ini juga sama-sama di bagian joknya nih, saya juga buka ya. Nah, ini masih manual di sini, belum pengaturan elektrik, maju mundurnya. Nih, kalian bisa lihat fabriknya kurang lebih kayak gini. Kan dari bagian tadi nggak bisa kelihatan ya, belakang nih, ini fabriknya, letternya di bagian sisi sana. Oke, kurang lebih bagian dalamnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga bagian dalam. Nih, kemarin juga saya udah jelasin. Ini yang menjadi daya tarik, pengaturan arah semburan. Dulu biasanya pengaturan ada di situ juga ya. Ini kita bisa atur dan bunyinya tuh loh, klek, klek, mantap. Kemudian, wow, balutan kulitnya di setir ini terkesan feel-nya premium, enak banget. Lalu di sini nggak ada land watch ya, udah yang tadi yang saya jelaskan. Oke, sekarang kita waktunya masuk ke bagian dalam secara keseluruhan di bagian interiornya guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Pengaturan masih manual di sini. Set. Oke. Sekarang saya mau coba pengaturan dari setirnya. Udah tilt teleskopik di tipe E. Cuman agak seret cuy. Ya mungkin masih baru ya kali ya. Tapi ya it's nice. Pengaturannya udah tilt teleskopik. Nih, bagian setirnya, cuman sayangnya di sini memang nggak ada panoramik sekaligus ralat. Lagi-lagi saya mau meralat, panoramiknya nggak ada di sini. Kemarin saya sebutkan panoramik sunroof karena kemarin udah malam buru-buru. Saya perkirakan tuh yang bagian ini sunroof yang bisa kita buka, ternyata tidak. Nah, kalau kita melihat di bagian sini, konsol atau head unit layarnya lebih kecil dibandingkan SE. Yang tipe E ini 7 inch, kalau sana udah 8 inch. Tapi kita lihat nanti audionya gimana. Kalau panel-panel ini kayaknya sama ya, dashboard ini. Oke, kesannya udah mantep banget. Udah soft opening kayak gini, mantap. Kemudian di bagian sini sekalian saya mau nyalain, boom, lampu-lampu udah LED. Di sini juga ada kaca, cuman ada lampu nggak? Oh, nggak ada lampu cuy. Ya, nggak ada lampunya. Tidak ada disertai lampu. Oke, it's okay. Lampunya dari sini. Dan spionnya untuk dimmingnya di sini itu masih manual. Tok gini ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam dan lihat waktu dinyalain speedometernya kayak gimana. Dan ini tombol start stop buttonnya, sekaligus lampu sudah auto dan sudah ada fitur auto high beam, sudah ada pedal shiftnya. Di bagian untuk wipernya ini ada interval, memang belum auto ya, dengan pengaturan intervalnya. Dan di bagian steering sudah lengkap semua, sampai cruise control, adaptif juga sudah lengkap deh pokoknya. Nanti kita bahas kalau memang ada kesempatan untuk test drive-nya. Kemudian ini untuk pengaturan dari kecerahan dari speedometer, and then kita nyalakan, boom, ada ambient light di sini menyala, boom, seperti ini. Ini ada notifikasi pintu masih terbuka, kita coba tutup dulu. Di sini kayak SE kemarin juga ada indikator penggunaan 2 orang di depan, belum menggunakan seat belt. Sekarang kita nyalakan. Nah, seperti ini guys. Kurang lebih instrumennya seperti ini. Pengaturannya kalau kalian untuk ke safety-nya itu di sini ya. Jadi ada road departure mitigation system,
semua ada sini. Ini ada info fuel low. Nah, pengaturan setting-setting di sini. Kurang lebih di dalamnya kayak gini guys. Sekarang saya mau menjelaskan di bagian di sini. Ini ada kompartemen kosong untuk storage. Di sini juga loh. Nah, di bagian sini ini kosong ya. Gak ada kompartemen kosong. Di sini ada power outlet masih on. Cuman nggak kelihatan. Nih power outlet. Cuman nggak ada untuk slot USB di sini. Apakah ini nggak bisa untuk Apple CarPlay dan Android Auto? Kemarin kalau yang di satunya di SE itu ada port USB di mana itu bisa untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Transmisinya sama. Kemudian di sini juga nggak ada mode berkendara, cuman eco dan normal. Ada decent control, kemudian electric parking brake dan auto hold. Di sini untuk cup holdernya. Di sini untuk penyimpanan storage-nya. That's all. Oke. Kemudian di sini traction control, parking, dan ini untuk mengaktifkan untuk safety-nya kita bisa aktifkan semua. Kita mau mengetahui terkait harga lengkap di Jawa Timur. Nah, sebelum kita ke sesi akhir kita cobain tes audio. Di sini saya ditemani oleh rekan saya Mas Gigi. Halo Mas Gigi, yuk gabung di sini yuk. Nah, di sini kita akan mendapat informasi bagi rekan-rekan yang di Kota Malang atau Jawa Timur, bisa Mas Gigi ya? Nggak semuanya sih. Nggak semuanya ya. Nanti terkait harga. Nah, kalian yang penasaran harga kemarin saya infokan cuma sedikit. Nah, di sini nanti Mas Gigi akan membantu menginfokan harga di Jawa Timur atau khususnya di Kota Malang ini untuk HRV dari yang tipe terendah sampai tertinggi RS berapa, kemudian berapa lama bisa dapat unitnya. Nah, itu. Silakan Mas Gigi. Oke. Perkenalan dulu Mas Gigi. Perkenalkan, nama saya Gigi Prabowo. Saya wiraniaga dari Honda Mandala Sena Malang. Untuk tipe all new HRV ini sendiri, kita dari start dari harga yang tipe standar SCVT dari 350.000 dan tipe yang tertinggi di 1.5 Turbo RS di tipe CVT juga itu di harga 509.950.000. Kalau tipe E ini tadi? Kalau yang di tipe E ini di harga 387.350. Oke, dan infonya nih Mas Gigi, kalau misalkan saya nih mau beli misalkan yang tipe E atau SE, berapa lama ini inden atau dapat unitnya? Ini tergantung dari warna juga mempengaruhi. Kalau estimasi biasanya kita sampai 1-2 bulan. Kalau mungkin di warna putih atau abu-abu atau yang warna terbarunya itu MGM, Meteoroid Grey Metallic, itu dia lebih mudah untuk warna untuk didapatkan, untuk konsumen lebih cepat untuk mendapatkan unit HRV-nya ini. Senka Kipel ini juga warna baru sih. Dari warna baru ya? Ya. Agak susah juga? Mungkin karena peminat sih ya, masih kurang aja. Oke. Jadi kurang lebih itu informasi yang bisa kalian dapatkan terkait all new HRV. Bagi yang berminat di Kota Malang, langsung aja hubungin Mas Gigi. Kontak ada di bawah, di deskripsi ya. Langsung aja cus sebelum kesusahan banget ini unitnya dapat. Oke, kita sekarang akan lanjut ke tes audionya seperti apa. Apakah ada perbedaan dengan SE kemarin? Yuk, check it out. Nah, infonya ternyata dari spek dari all new HRV dari tipe terendah S itu audionya sama. Nah, untuk Android Auto-nya itu di sini portnya jadi satu. Kalau yang SE kemarin kan ada dua ya, di bagian sebelah sini ada port USB. Sedangkan kalau tipe S dan E itu portnya satu jadi sini. Begitu guys. Sekarang kita mau cobain kualitas audionya, kita nyalain. Nah, ini loh guys. Ini ada Apple CarPlay. Di sini ada USB yang saya tancapkan untuk kalau kita audio, kita nggak pakai Apple CarPlay atau Android Auto. Karena lagi-lagi saya lupa bawa kabel, cuy. Oke, sekarang kita mau dengerin kualitas audionya. Ini masih volume 5. Ya, kita kencengin dulu. Wow. Bentar, saya kecilin dulu. Sebagai note ya, waktu di SE kemarin saya nggak pakai audio kualitasnya dari USB tapi dari YouTube. Sedangkan yang di USB ini audio yang saya download adalah high quality. Jadi mungkin itu perbedaan. Next, kalau pada saat test drive saya mau cobain lagi untuk kualitas audionya. Nih, dengerin lagi. Mantap coy. Volume 15. Wow.
Wow, mantap. Nah, dari audio menurut saya ini amazing ya. Nanti saya coba lagi deh. Memang ada kesempatan test drive di SE. Cuman ini kondisi udah malam, kalian bisa lihat sendiri di luar. Ini kondisi udah malam banget ya. Kesempatan kita test drive tuh sangat sedikit. Memang antusias dari Honda HR-V di Kota Malang itu cukup tinggi, besar banget antusiasme para orang-orang nih. Wow, gitu loh. Nah, ini tadi yang saya belum lihat kan juga ya. Nih ya, untuk dimming di speedometer saya bisa redupin nih. Saya cerahin tombolnya di sini. Kayak gitu. Kira-kira menurut kalian worth it to buy enggaknya nih mobil di kelas crossover ya di Indonesia? Menurut saya dari berbagai fitur, terutama kehadiran Honda Sensing di seluruh tipe dari yang bawah sampai atas, itu yang saya acungin jempol. Belum ada merek yang lain menghadirkan seperti ini. Semoga gebrakan yang dilakukan Honda ini bisa diikutin semua brand, menghadirkan safety, karena safety itu penting sekali untuk saat ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kalau ada peralat atau perlu yang diralat, silakan kalian bantu juga info. Kayak kemarin, thank you bro yang udah memberikan info yang terkait panoramic sunroof. Ternyata memang benar. Yes, memang bukan ada sunroofnya, memang full panoramic di sini kita bisa buka. Cuman yang di belakang kan kita buka secara manual. Nah, demikian untuk ulasan. Yang menurut kalian gimana worth it to buy-nya berbagai fitur ini? Silahkan sampaikan komentar kalian. Saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa di video-video otomotif selanjutnya. Baik itu video tips, video pendek, serba-serbi otomotif, di dunia motor juga. Ya, saya akan ulas. Oke, sampai jumpa and bye-bye guys.